Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, monggo kita saran-saran merasakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah, kita masih diberi kesehatan, kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju panggilan Allah, yakni melaksanakan sholat subuh. Ini merupakan nikmat yang besar bagi kita semuanya, sehingga mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah, semata-mata untuk amal soleh kita, sehingga Allah mencatatnya sebagai amal yang baik. Salat serta salam mudah-mudahan akan kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada jalan yang benar, yang ingin Islam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita teruskan kajian kita terkait dengan kitab Riyadhus Shalihin yang saya ampu. Hari ini akan membahas terkait dengan persediaan dari Allah bagi kaum mukminin di surga. Tatul seperti menunggu para hadirin jamaah rahimahullah. Kita sebagai umat Islam ini harus yakin bahwa kalau kita melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan suatu kebaikan di dunia ini. Nanti dibalas di akhirat nanti. Jangan takut, jangan ragu, kita sebagai umat Islam, janji Allah itu pasti. Al-Quran yang kitab suci kita ini, kita yakini kebenarannya isinya. Cuma ada kita belum pernah membaca satu demi satu, ayat demi ayat dan artinya. Sehingga kajian-kajian seperti ini yang disampaikan Ustaz, Kiai dan sebagainya, mungkin satu ayat, dua ayat, tiga ayat, tapi kita paham, kita tahu apa yang disampaikan. Maka tugas kita itu adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Sama umat Islam itu tugasnya adalah saling menasihati dalam kebaikan dan saling bersatu dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan sumber-sumber kesenangan. Atau sipun nopo para hadirin, nopo sing takwa itu secara sederhana, takwa itu takut di mana kita berada dengan Allah. Sehingga kalau orang yang punya predikat takwa, tidak mungkin dia akan mengambil haknya orang lain, korupsi dan sebagainya. Tapi secara terminologi bagi takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah
menjauhi segala larangan. Maka kata Allah, balasan orang yang bertakwa itu apa? Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Orang-orang yang bertakwa itu balasannya adalah surga dan sumber-sumber kesenangan. Di dalam surga itu nanti Bapak sekalian itu sumber-sumber kesenangan. Apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udkhuluha bisalamin amin. Masuklah kamu dalam surganya Allah dengan selamat dan aman. Bisalamin amin. Wa nazarna ma fi sudurihim min ghillin wa ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut apa yang dalam hati mereka, rasa dengki, iri hati, sebagai saudara di atas ranjang berhadapan-hadapan. Ini Bapak sekalian. Di dalam surga itu menurut ayat ini, tadi menungso itu rasa iri kepada orang lain, sudah dicabut oleh Allah. Jadi kita nanti kalau dalam surga, tidak ada aku iri kali Pak Tono, ada, sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa dengki, iri hati, ya, dan nanti antar saudara berhadapan-hadapan. Nah, itulah keistimewanya para hadirin jamaah rahimakumullah. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak menderita kesukaran dan tidak akan terusir. Jadi kalau ustaz-ustaz yang menyampaikan bahwa kondisi di surga itu enak dan ini ayatnya. Tetapi kemudian apa yang menjadi kegiatan kita selama hidup di dunia, jadi orang beriman yang benar dari ayat. Orang waktunya tidur kita sholat tahajud. Orang waktunya masih tidur kita sudah pergi ke masjid sholat subuh, berat. Kalau bukan orang pilihan, orang melakukan kebaikan itu berat. Tapi sekalian berat. Maka sudah di Allah ini. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ya. Wa dkhuluha bisalamin amin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin wa ikhwanan ala sururin mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Hadirin jamaah rahimahumullah. Oleh karena itu, apa yang kita laksanakan di dunia ini, sesuatu kebaikan apapun, supaya tidak sia-sia, maka lillah, niatkan ibadah kita, sholat kita, semua aktivitas kebaikan itu lillah, semata-mata hanya karena Allah. Hadirin jamaah rahimahumullah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Wahai hambaku, ini tidak ada rasa takut dan kesedihan bagi kamu. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Mereka yang percaya pada ayat-ayat Allah dan telah menyerahkan diri sebagai orang muslim. Jadi sebagai orang-orang Islam, orang-orang muslim itu alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. La khaufun 'alaihimul yawma wa antum la tahzanun. Sehingga Allah akan membahasnya, udkhulul jannata wa antum wa azwajukum tukhbaruna yutafu 'alaihim bi sikabin min dzabin wa nafna fiha ma tashtahi illa nufusu. Masuklah kamu
dalam surga kamu dan istrimu, kamu dimuliakan dan dihidangkan keliling pada mereka talam emas dan gelas-gelas, dan di dalamnya apa yang diinginkan oleh selera nafsu dan menyenangkan mata, dan kamu di dalamnya kekal selama-lamanya. Wa antum fiha khalidun. Ya. Kalau kita dengar Pak Ustaz, para yai ini ayatnya. Wa tilkal jannatu allati urisuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kamu karena amal perbuatanmu. Lakum fiha fakihatun katsiratun mimma ta'kulun. Untuk kamu di surga itu ada buah-buahan yang banyak sekali daripada yang kamu makan. Ini kondisi ketika kita nanti dimasukkan Allah di dalam surganya. Ya, tadi ada dikelilingi alam emas dan gelas-gelas. Di sana apa yang kita inginkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya apa yang diinginkan oleh selera nafsu dan menyenangkan mata, dan kamu di dalamnya kekal selamanya. Jadi khalidina fiyya. Jadi kalau kita di dunianya 60 sampai 70 tahun atau hingga 100 tahun, di surga nanti khalidina fiyya. Ya. Umur kalau 60 sampai 70 tahun sesuai dengan umur umat Nabi Muhammad. Jadi umur umat Nabi Muhammad itu kisaran sittina wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan ada sebagian kecil yang sampai 70 atau bahkan sampai 100. Tapi itu sebagian kecil, kata Rasulullah SAW. Maka berbagai orang yang diberi umur panjang, tetapi diberi umur panjang itu harus diimbangi, kata Rasulullah, dengan perbuatan yang baik, amal soleh. Hadirin jamaah rahimahumullah. Jadi pada hakikatnya para hadirin, kalau kita sudah yakin bahwa kita itu nanti hidup di dua alam, ya, alam dunia dan alam akhirat, kita harus yakin sebagai orang Islam, ya, bahwa semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan diketahui oleh Allah, dicatat oleh malaikat ratib dan raqib. Maka kalau orang melakukan kebaikan itu memang banyak godaannya, para hadirin jamaah rahimahullah. Setan itu jangan dikira tidak membisikin dari seluruh penjuru badan kita. Banyak hadis yang menerangkan kalau orang itu tidak bisa bangun pagi subuh, maka itu matanya, telinganya itu dikecil oleh setan. Ya, kecil. Tapi kalau orang itu pertempuran antara malaikat dengan setan. Tapi kalau orang seperti kita ini yang biasa jam 2 bangun atau subuh bangun, itu kayaknya ada yang bangunkan meskipun kita tidak pakai alarm. Ya, kayak ada orang bangunkan, kaget dan sebagainya, atau mau pipis misalkan. Maka beruntunglah para hadirin jamaah rahimahullah, kita yang sampai hari ini dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal soleh. Dan ini kita harus istiqomah. Orang yang istiqomah itu Bapak Ibu sekalian, tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa abshirul jannah. Orang yang melakukan aktivitas istiqomah terus-menerus kontinu dalam melakukan kebaikan itu, sekali lagi jangan takut, jangan ragu. Allah
dan jangan bersedih hati. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira para malaikat, kata Allah, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang rajin melaksanakan perintah-perintah Allah, orang-orang yang rajin melakukan tahajud, salat subuh dan lain sebagainya. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berilah kabar mereka nanti akan dimasukkan Allah ke dalam surga-Nya. Janji Allah, enggak usah ragu. Sekali lagi garis bawahi kemudian perbuatan baik kita sekali lagi jangan dicampuri dengan penyakit-penyakit hati, ria. Ya. Semua aktivitas kita niatkan lillah, ikhlas karena Allah, bukan karena anak, bukan karena istri, bukan karena tetangga, bukan karena apa. Karena itu bisa membuyarkan pahala, menghapus pahala. Kita kira wajib masjid itu aja. Waktunya maksiat dan maksiat itu aja niatnya, tidak ada tendensi apapun ya. Itu namanya lillah. Kita aktif berorganisasi di Muhammadiyah untuk jihad fisabilillah, untuk mendekatkan Islam melalui pesantren Muhammadiyah, yaitu ikhlas lillah, karena itu ada ibadah. Itu bukan karena cari jabatan, cari apa. Sebagai yang diajarkan oleh pendiri Yayasan Ahmad Dahlan, itulah di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bersama pada ayat yang terkait dengan itu, ya. Innal muttaqina fi maqamin aminin. Innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannatin wa 'uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Kadzalika wa zawwajnahum bi hurin yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula wa qahum 'adzabal jahim fadlan min rabbika dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tingkat yang aman dalam surga dan sumber kesenangan, memakai pakaian sutra dan berkilat berhadapan-hadapan. Demikian pula kami mengawinkan mereka dengan bidadari, dapat diminta segala buah dengan rasa aman, tidak akan mati kecuali mati yang didahului itu, dan mereka telah dihindarkan dari neraka jahim sebagai karunia dari Tuhan. Itulah keuntungan dzalika wal fawzul 'adzim. Jadi kalau kita nanti di surga itu tidak mati, ya saudara. Roh itu, ya, tidak akan mati kecuali mati yang dijauh tadi. Tidak akan mati kecuali sebelumnya kita mati, ya. Kalau kita umur 70 atau kita dipanggil Allah tinggal, kemudian nanti kita dibangunkan oleh Allah. Kiamat akhir itu, ya, dibangunkan dan dipanggil di suatu tempat namanya padang mahsyar untuk dipertimbangkan, dilihatkan amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Kita masuk surga, kita masuk surga. Setelah masuk surga kita itu khalidina fiha, kekal selama-lamanya, hidup cuma ada dapat. Ya, ini ayat-ayat yang menerangkan tentang kehidupan di dalam surga. Oleh karena itu, para hadirin jamaah Allah, mudah-mudahan kita sekali lagi diberi keistimewaan oleh Allah di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan. Ayat yang terakhir, bahwa Ta'ala innallaha barara fi na'im. Sesungguhnya orang yang taat berada di dalam kenikmatan. Alal maraqi yanzuruna ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahim mahdud. Kita menulis wa fi dzalika yatanafasu min mutanafisun wa bijaduhu min tasnim ainan yashrabu minal muqarrabun. Sesungguhnya orang-orang yang taat berada dalam kenikmatan. Di atas bangku mereka melihat terkenal di muka mereka tanda kesenangan. Diberi minum dari tempat yang masih ditutup, tutupnya
selalu melestari, dan untuk mencapai itu harus berlomba-lomba dan campurannya terkali sumber minuman yang orang-orang koruptor. Nah ini loh Bapak Ibu sekalian ya. Terus kita terdengar orang-orang pernah bilang, tapi kita belum tahu dasarnya. Oh, di dalam surga itu nggak ada kencing, nggak ada BAB, hadis dari Rasul Muslim ya. Yang mulu amal jannati fi yawshabu wa la yadkhulu qawwatuna wa la yantakhiduna wa la yadkhulu yaqulun wa la yat'amun dzalika jushabu tarashil bis yulhamun al-sadi wa takbir. Orang ahli surga itu makan dan minum tetapi tidak buang air dan tidak buang ingus ya, dan tidak kencing, tetapi semua makanan itu jadi serdawa bagian bau kasuri. Mereka diilhamkan tasbih dan takbir sebagaimana biasa keluar nafas. Rawahu Muslim. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian kondisi-kondisi Al-Quran, Al-Hadis yang bercerita tentang kondisi di dalam surga ya. Kita belum masuk ke sana, tapi kemudian diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis-hadisnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup mungkin ada satu dua pertanyaan yang perlu saya yang tanya mungkin. Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali, bahwa memang kita dianjurkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu itu waktu tepat waktu ya. Jadi kalau kalau kita tidak ada aktivitas yang lain, kita langsung itu afdolnya ya, afdolnya. Tapi kalau kita kemudian masih punya aktivitas yang lain yang mungkin sepanjang waktu itu belum berakhir, kita wajib. Tapi afdolnya terkait dengan sholat duha atau sholat tahajud, waktu yang pas ya. Sholat duha itu dimulai dari munculnya matahari. Kalau biasanya 1 jam itu setelah sholat subuh, terus kemudian sholat duha jam 6 itu sudah. Nah, setelah sholat sampai setengah 11. Nah, setengah 11. Kalau sholat malam itu sepertiga malam, itu mulai jam 2 ya. Malas-malas mau kaki, enak-enak waktu, terus mau enak waktu, lalu tidur jam 11, 12 ya, sampai kisaran sebelum subuh jam 2, jam 3 ya. Jadi itu subuh sekarang itu jam 4, jam 4 5 menit ya, jam 4 ya. Jadi itu kisaran itu. Lah di antara kita melaksanakan sholat tahajud itu kita tutup ya, ada 11 rakaat kita tutup dengan bertitir. Lah di saat kondisi seperti itulah kemudian malaikat turun untuk melihat, meneropong sopo bohongi umat Nabi Muhammad itu yang senantiasa. Maka kan di dalam Al-Quran dijelaskan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda, tempatnya terpuji. Itu dilakukan dulu. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita maqaman mahmuda baik di dunia dan akhirat, maka syarat pertama adalah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka, mudah-mudahan Allah akan memberikan tempat kepada maqaman mahmuda. Asa ya, pasti asa. Jadi dia ada ceritanya orang
terkait dengan awal waktu dan bisa juga di googling di Google juga ya terkait itu bisa. Yang jelas mudah-mudahan kita yang pasti ibadah itu harus sekali lagi kita niatkan lillah ya lillah. Jadi jangan ada di dalam hati kita ini tadinya aku sholat itu jadi sunnah jangan, karena itu urusannya Allah ya, hak perintahnya Allah. Apapun yang kita laksanakan kebaikan, sedekah, infak ya sudah, itu rumusnya ya, rumusnya itu kita infak berapa juta, berapa miliar misalkan bangun masjid itu sudah lillah ya. Jangan ada niat saya ini kemudian ingin masuk surga, jangan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang sedikit saya disampaikan, mudah-mudahan ada yang pada manfaatnya. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilillah wassalamu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.